Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Daniel dan channelnya Para Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang harus dikuasai oleh peserta atau semua formasi umum dalam P3K nanti ya. Jadi ada 3 soal yang wajib untuk dikuasai oleh peserta P3K nanti di semua formasi, yaitu ada manajerial, ada sosiokultural, dan ada juga soal wawancara. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan itu, saya mau teman-teman klik dulu subscribe, like di samping sini, dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat untuk membuat video-video soal yang berhubungan dengan P3K ya. Ini pembahasan pertama untuk tahun 2024 ini, persiapan untuk bulan April atau Mei nanti ya, yang tahap pertama di tahun 2024 insya Allah. Baik, di kompetensi manajerial itu sendiri berdasarkan Permerban RB nomor 652 tahun 2023 ada 8 yang harus dikuasai oleh calon peserta P3K itu sendiri. Yang pertama ada integritas ya, jujur. Di dalamnya itu ada jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan yang kedua ada kerjasama ya, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Sebagai ASN kita dituntut untuk selalu bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita atau di instansi kita. Kemudian yang ketiga adalah ada komunikasi. Komunikasi itu dianggap penting juga ya. Komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik layaknya seorang ASN. Selanjutnya ada orientasi pada hasil. Jadi ada kita sebagai ASN itu dituntut bagaimana mengerjakan sesuatu dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada pelayanan publik. Nah, ini kalau berkaitan dengan pelayanan publik, mau baik di puskesmas, dan sebagainya, itu kita dituntut bagaimana sebaik mungkin melayani keluhan-keluhan ataupun masyarakat pada saat melakukan pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya ada pengembangan diri dan orang lain. Bagaimana kita terus mengembangkan diri kita, menyesuaikan diri dengan zaman ya. Jadi harus kalau ada kata soal di situ ikut pengembangan diri ya, kita ikut ya teman-teman. Selanjutnya ada mengelola perubahan ya, kita harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berlaku, yang terjadi di pekerjaan kita. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan ya, bagaimana kita sebagai ASN mampu mengambil keputusan yang bijak, yang baik untuk instansi kita ke depannya. Baik teman-teman, itu dia hal yang wajib dipahami oleh peserta P3K dalam menyiapkan diri untuk tes nanti ya. Selanjutnya di sosiokultural itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat 3 fungsi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara, yaitu pelaksanaan publik, ya, pelaksana kebijakan publik, kemudian ada pelayanan publik, nah, dan ada juga perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi itu harus diperhatikan. Dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 di atas ada beberapa level ya, atau tingkat kemahiran kompetensi dalam kompetensi sosiokultural itu sendiri. Yang pertama ada integritas ya, itu sangat penting, sama mirip dengan manajerial tadi ya, ada juga integritas. Yang pertama itu menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjaga harga diri pihak lain dalam lingkungan keberagaman. Nah, selanjutnya menghindari konflik yang disebabkan karena kepentingan pribadi, kelompok, ataupun
golongan. Yang terakhir adalah bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak melakukan bullying. Ini dia bentuk integritas dalam sosiokultural itu sendiri. Selanjutnya, profesionalisme ya, peka dan empati terhadap perbedaan serta bersikap tenang dalam menghadapi konflik atau perbedaan. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, kalau ada soal nanti yang berkaitan apakah memilih kepentingan bangsa dengan kepentingan keluarga, itu kita pilih opsi yang lebih mementingkan, mengutamakan kepentingan bangsa, seperti itu. Selanjutnya ada yang ketiga, sinergi, saling percaya dan menghormati ya. Itu kalau kita tidak saling percaya dan menghormati, itu tidak akan bersinergi. Contoh sikap yang selaras dengan level sinergi kompetensi sosiokultural adalah menghormati dan menghargai perbedaan politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, dalam tes ini juga diharapkan seorang peserta tes P3K memiliki rasa peka terhadap perbedaan budaya, kemampuan untuk berhubungan sosial, dan rasa peka terhadap konflik, serta empati ya. Itu yang diharapkan dari tes sosiokultural itu sendiri. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa banyak beredar soal-soal wawancara di internet, di web-web, itu sebenarnya soal wawancara yang sudah usang ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman cari di Google itu akan salah alamat nantinya. Jadi saya kasih bocoran untuk soal wawancara di tahun 2023 itu, dia mirip pemecahan solusi ya. Kita dikasih contoh kasus, kemudian kira-kira solusi yang Anda ambil akan seperti apa. Di 3 tes ini, baik manajerial, sosiokultural maupun wawancara itu sendiri, itu tidak memiliki jawaban poin yang salah ya. Semua ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi usahakan kita bisa maksimal dalam memilih opsi. Kita harus ambil di pilihan poin tertinggi, seperti itu teman-teman. Ini ada soal contoh soal manajerial ya. Kita lihat bersama teman-teman. Coba teman-teman jawab juga ya. Saya akan kasih waktu sekitar 5 atau 10 detik untuk teman-teman jawab. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapat 2 rekan kerja sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkan di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, jawaban yang memiliki poin tertinggi di sini yang mana teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Sambil teman-teman menjawab, saya ingin sampaikan bahwa selanjutnya kita tidak akan menjelaskan lagi apa itu manajerial, apa itu sosiokultural, dan wawancara. Kita akan lanjut saja dengan latihan soal. Baik, apa sudah dijawab teman-teman? Yang mana kira-kira jawaban memiliki poin tertinggi? Ya, jadi menurut saya yang memiliki poin tertinggi ada di opsi C ya teman-teman. Di sini dia punya integritas terhadap instansinya. Punya integritas itu kan banyak, ada tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berani. Ini termasuk berani menegur mereka ya. Jadi ini termasuk berada di integritas. Ini memiliki poin tertinggi. Kalau yang opsi A, mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian, ini saya kira kurang bagus ya. Saya kasih poin 3 saja. Yang kedua, mendokumentasikan dan menyebarkan di grup WhatsApp kantor, ini saya kasih poin 2 ya. Nah, ini saya kasih 1.
Kira-kira bagaimana teman-teman? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya tunggu komentar teman-teman di sana ya. Baik, kita lanjut ke ada seorang resepsionis di sebuah kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyampaikan keluhan konsumen, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Saya kasih waktu untuk teman-teman jawab dulu, silahkan dijawab. Jadi sambil teman-teman menjawab, saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk sementara saya tidak buka bimbel dulu ya, karena sibuk. Bimbel itu harus punya jadwal tertentu dan harus punya pertemuan yang teratur untuk anggota bimbel, dan saya belum sempat untuk mengatur jadwal itu. Jadi saya hanya berbagi di sini saja ya. Selain itu saya juga berbagi di Facebook Puang Dhani Albustan. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya ada di opsi B ya, yaitu menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, kita ini sebagai posisi kita sebagai resepsionis ya di kantor. Kemudian banyak keluhan, tapi ditujukan di tempat kita bekerja, padahal ada fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi yang terbaik, yang memiliki poin tertinggi itu di opsi B. Kalau di opsi A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini hanya beda sedikit ya teman-teman. Kalau kita tidak teliti, itu kita tidak akan tahu apa perbedaannya. Perbedaannya ada menanggapi ya. Di sini ada menanggapi, kalau di sini hanya menerima ya. Kemudian mengajarkan. Kalau di sini dia menerima, kemudian menanggapi, selanjutnya dia mengajarkan menyampaikan keluhan secara online. Selanjutnya ada opsi C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online ya. Oke, ini agak host juga sebenarnya. Kalau ini dia bertanya lagi ya, tentang apa keluhannya saat menyampaikan keluhan secara online. Jadi dia tidak langsung menyampaikan seperti apa menyampaikan keluhan secara online, tidak langsung mengajarkan. Kalau dia mengeluh bukan lewat online, berarti dia tidak tahu. Nah, langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah langsung mengajarkan, jangan bertanya lagi ya. Di sini dia bertanya lagi. Selanjutnya, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Jadi ini saya kasih poin 1, ini 2, kemudian ini 3 ya. Jadi hati-hati dalam memilih opsi. Silahkan teman-teman yang berbeda pendapat bisa berkomentar, kita diskusi di sana. Yang nonton juga nanti, yang baca komentar bisa belajar juga. Oke, saya tunggu komentar teman-teman. Baik, ini masih terkait dengan soal manajerial. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik, yang menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan pimpinan perusahaan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service.
D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service itu. Silahkan dijawab teman-teman. Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk menentukan pilihan terbaik. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Ini kan kita berada di pelayanan publik yang menerapkan sistem excellent service ya. Nah, ini adalah sistem yang baru untuk perusahaan dan sangat penting. Maka dari itu kita sebagai pimpinan, nah kita kan sebagai pimpinan di sini itu harus melakukan training terjadwal ya. Training terjadwal itu lebih ampuh daripada yang lainnya. Kalau yang lain mempelajari bagaimana penerapan excellent service, itu kan hanya cuma kita yang menikmati, karyawan kita bagaimana. Sedangkan yang banyak berhadapan dengan pelayanan publik itu adalah karyawan kita. Selanjutnya, mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. Nah, ini juga hanya kembali ke kita. Kemudian yang D, mencari informasi dan pelajari lagi excellent service. Nah, ini juga hanya untuk kita. Padahal yang banyak berhadapan itu adalah karyawan kita di pelayanan publik itu sendiri. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait soal manajerial ya. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja disiplin. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana di sini jawaban yang memiliki poin tertinggi? Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab. Baik. Sudah dijawab? Ini agak susah ya, membedakan, agak hots memang soalnya semua saya ambil. Biar nanti kalau teman-teman berhadapan dengan soal langsung itu akan terasa mudah. Nah, jadi yang jawaban yang memiliki poin tertinggi ada di opsi A ya. Nah, kenapa opsi A memiliki poin tinggi? Karena poin tertinggi, karena di sini kalau semua anggota menjiwai tujuan tim itu berarti dia termasuk di profesional juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya anggota tim masing-masing punya potensi yang bagus di setiap bidangnya. Ini juga masuk di profesional itu sendiri ya. Kemudian yang opsi D, akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja disiplin, itu juga termasuk di kategori profesional. Jadi semuanya mengarah ke profesional seperti itu. Kalau kita hanya pilih salah satunya, yang lain tidak akan ikut seperti itu. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara saat ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Baik teman-teman, silahkan dijawab. Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab ya. Di sini kasusnya ini sudah sosiokultural ya, bukan lagi manajerial. Begitu juga nanti kalau teman-teman ujian tidak ada masuk soal manajerial, sosiokultural, itu akan berlanjut saja terus ya. Tidak ada petunjuk bahwa kita sudah masuk di sosiokultural. Nanti yang membedakan itu hanya sedikit saja. Persoalan budaya yang banyak dibahas di sosiokultural. Seperti itu. Nah, kita diutus nih dalam suatu diklat dan sekamar dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, sikap kita seperti apa? Apakah mengajukan keberatan tapi akhirnya menerima juga? Atau B. Proses keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal.
Dia menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi D ya. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Ini berarti Anda dianggap mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan suku baru, budaya baru, dan kebiasaan baru ya. Ini inti dari sosiokultural itu sendiri. Kalau ini berarti dia kurang menerima ya. Jadi saya kasih poin 2 saja. Maaf, saya kasih poin 3 karena dia sebenarnya bisa menerima aturan ya, meskipun terpaksa. Kalau yang B, protes keras dan meminta ditempatkan sendiri saja, ini protes keras saya kasih poin 1 ya, sama sekali tidak bisa berbaur dengan orang lain. Selanjutnya mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Nah, ini masih agak, karena ada kata mengajukan ya. Mengajukan ini masih agak lebih ringan dibanding opsi B. Saya kasih poin 2 untuk opsi ini. Bagaimana teman-teman? Sudah berapa yang benar sampai di sini? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap golongan yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk memudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Silahkan dijawab. Kira-kira yang mana pilihan terbaik di sini ya teman-teman? Nah, banyak konflik sekarang, baik itu kelompok agama, ada suku, kelompok, golongan, ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila agar anak-anak usia SD ini bisa menerima dengan baik. Jadi kalau untuk usia SD itu adalah yang terbaik adalah memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seperti kata Bapak Pendidikan kita adalah ingarso sung tuloda ya, memberikan teladan kepada siswa kita. Ini adalah cara terbaik, dan semua opsi yang ada di sini baik itu B itu masuk di sini ya. Kita bisa memberikan contoh senyum, sapa, dan salam kepada siswa. Kemudian kita bisa memberikan contoh rajin beribadah kepada siswa. Nah, itu juga termasuk di nilai-nilai Pancasila. Kemudian melakukan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila ini juga bisa masuk di sini. Itu dia mengapa saya pilih opsi A sebagai opsi yang terbaik di antara semua opsi yang ada. Bagaimana? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. D. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Saya yakin dari dua soal di atas teman-teman langsung bisa menjawab soal yang ini. Ini agak mudah, agak pendek, tidak perlu analisa yang terlalu panjang. Baik, jadi jawaban terbaik di sini adalah opsi A ya, bersikap toleran dan menghormati mereka. Artinya kita bisa menerima perbedaan itu dengan baik dengan suku-suku lain. Menjaga jarak dianggap tidak mampu beradaptasi. Khawatir, ini ada kata khawatir, ini bagus ya, saya kasih poin 3 ya. Meminta atasan untuk memindahkan, nah ini juga dianggap tidak mampu untuk beradaptasi dengan kultur atau suku yang berbeda dengan sukunya.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal wawancara ya. Jadi seperti inilah yang saya katakan tadi, bahwa soal wawancara itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Dia seperti diminta untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Jadi ada contoh-contoh kasus yang diberikan, kemudian ditanyakan apa masalahnya. Kita lihat. Dani diminta oleh atasannya untuk mengirim barang ke rumah teman atasan Dani. Dani tidak tahu isi barang yang dikirim tersebut. Tugas Dani hanya mengantarkan barang tersebut ke alamat yang dituju. Ketika barang sampai dan dibuka oleh penerima, Dani mendapatkan komplain karena pesanan tidak sesuai. Bagaimana sikap Dani? A. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang lagi. B. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Dani ini hanya staf yang bertugas untuk mengirim paket ya, atau mengantarkan barang, bukan yang packing ya. Selanjutnya, mendengarkan saja agar dia merasa dipahami dan setelah itu tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, ini kurang bagus juga. Dia meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Dani jika ada barang yang keliru via telepon. Nah, kira-kira yang mana yang terbaik yang bakal dilakukan si Dani ini atas kejadian yang terjadi ini. Nah, ini dia disuruh oleh atasan untuk mengirim barang ke teman atasan lainnya. Dia tidak tahu isinya apa, kemudian dia pun mengantarkan ke alamat tersebut. Kemudian ketika barang sampai ternyata barangnya tidak sesuai. Nah, sudah dijawab teman-teman? Saya yakin teman-teman sudah jawab. Mari kita bahas satu persatu opsi yang ada di sini ya. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, ini saya kasih poin 3 ya. Kemudian opsi B, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Wawan hanya staf yang tugasnya hanya mengantar barang saja. Nah, ini saya kasih poin 2. Nah, ini agak kurang bagus sebenarnya. Memang bahasanya agak bagus, tapi kesannya kurang bagus. Ini melempar kesalahan ya. Tidak mengakui kesalahan. Selanjutnya yang opsi C, mendengarkan saja agar dia merasa dipahami dan setelah itu tidak perlu melakukan apa-apa. Ini saya kasih poin 1 ya. Jadi yang terbaik ada di opsi D. Ini mendapat poin 4. Minta maaf, mendengarkan. Setelah itu kita memberitahu atasan jika barangnya ada yang keliru. Ya, nanti atasan yang memutuskan apakah akan diganti barangnya, dan atasan juga yang bakal menegur siapa yang packing itu. Usahakan untuk tidak terulang lagi. Seperti itu teman-teman. Semoga dipaham ya. Silakan berkomentar kalau ada yang kurang setuju dengan opsi yang saya pilih. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini. Ini adalah soal terakhir. Nanti kita perbanyak, kalau banyak yang komentar, banyak yang like, banyak yang nonton, saya akan intens untuk mengupload video-video pembelajaran kita. Ani dan unit kerjanya mendapatkan pemimpin baru. Ternyata beliau teman lama. Teman lama Ani ketika di sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Ani sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan dan sering menanyakan hal-hal yang seharusnya sudah menjadi tugas pimpinan. Sebaiknya sikap Ani, A. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. B. Meminta kesediaan pimpinan baru sampai kesibukannya berkurang. C. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. D. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mempertanyakan hal-hal yang kurang jelas. Kira-kira yang mana opsi yang memiliki poin tertinggi teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Nah, ini kasusnya ada pergantian pimpinan di perusahaan si Ani ini ya, di unit kerjanya. Kebetulan pimpinan baru itu adalah teman Ani sekolah dulu, dan dia sangat mengenal orang itu
bahwa orang itu tidak memiliki prestasi yang begitu baik ketika sekolah dulu ya. Nah, dalam perjalanannya selalu minta bantuan ke Ani ya untuk mengerjakan tugas tambahan dan sering menanyakan hal-hal yang seharusnya sudah menjadi tugas pimpinan. Nah, bagaimana kira-kira sikap Ani ini? Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi A ya. Ini yang memiliki poin keempat ya, mempersilahkan pemimpin baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan jika ditanya ya. Meskipun kita kenal bahwa orang yang pemimpin kita ini adalah orang yang prestasinya tidak begitu baik ketika sekolah dulu, tapi sekarang dia adalah pimpinan kita yang harus kita dengar dan kita hormati seperti itu. Untuk opsi B, meminta kesediaan pimpinan baru sampai kesibukannya berkurang. Ini saya pikir kurang bagus teman-teman, karena yang bosnya ini adalah pimpinan. Kita tidak bisa menyuruh bos kita untuk menunggu ya. Bisa jadi kita yang bakal dipecat nantinya. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Tidak semua pimpinan menguasai segalanya, apalagi dia adalah pimpinan yang baru bergabung di unit tersebut ya. Selanjutnya opsi D, mempersilahkan pimpinan baru untuk mempertanyakan hal-hal yang kurang jelas. Nah, ini kalau menurut saya terlalu agresif ya, terlalu agresif. Ini sebaiknya diminta mengamati dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas baru dijelaskan. Kalau ini langsung mempersilahkan, padahal dia belum mengamati seperti apa modelnya dan seperti apa itu. Oke? Jadi begini model soal wawancara yang teman-teman bakal hadapi nanti di ujian P3K 2024. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya sedikit sekali dari perbedaan yang kemarin di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman. Insyaallah kalau banyak yang nonton, banyak komentar, saya akan lanjut lagi. Ini semua formasi ya. Ini untuk semua formasi. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.